hentinya memberi kita nikmat yang tanpa batas. Ya, selalu memberi kita nafas hingga nikmatnya tidak bisa kita ukur, maka kita harus selalu bersyukur. Janganlah kita menjadi hamba yang kufur agar kelak tidak mendapat siksa di alam Nauzubillah. Jadi kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Apa nikmatnya yang bisa dihitung? Gak bisa. Dari kita melek tadi, bisa melek mata, bisa mendengarkan, bisa lihat anak kita tumbuh dengan sehat, bisa datang ke sini, duduk di sini, ini juga harus disyukuri. Karena ternyata nggak semua orang bisa duduk di sini. Bisa jadi masih banyak bunda-bunda di sana yang berjibaku bukan hanya menjadi tulang rusuk tapi juga menjadi tulang punggung. Tapi jenengan masya Allah sudah cantik, datang ke sini duduk manis, bertemu dengan bunda-bunda, bertemu dengan anak-anak, masya Allah ini nikmat yang luar biasa. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, hamba pilihan kekasihnya Allah. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, bunda-bunda ditanya dulu, mana semangatmu? Waduh, masya Allah. Dek, saya pesan sama adik-adik, anak-anak yang hebat, yang cantik, yang ganteng. Nanti ini kan yang sedang belajar. Oh, enggak apa-apa. Yang sedang belajar siapa? Mama atau teman-teman? Teman-teman. Mama juga belajar hari ini. Nah, biasanya yang lebih cepat nangkep itu teman-teman, ya. Nanti kalau di rumah Mama lupa, teman-teman mengingat. Siap mengingatkan Mama? Siap, baik ya. Oh iya, amin. Semoga setelah ini beli yang baru ya. Karena ini kan termasuk silaturahmi yang akan memperlancar rizki. Amin. Ya, jadi kenalan dulu. Saya biasa disapa biar pendek Atin aja ya. Bisa disapa dengan Bunda Atin. Kenapa kok nggak Titin? Karena Atin ini nama yang lebih terkenal dunia dan akhirat. Karena Allah tulis langsung dalam juz 30 yaitu surat Atin ya. Saya sama seperti panjenengan, ibu rumah tangga biasa ya, yang sehari-harinya juga masak. Cuma khusus hari ini karena menerima undangan dari Paul Citra saya nggak masak. Curhat. Alhamdulillah suami nerima ya. Baik, saya bertempat tinggal di Ketintang, Surabaya. Belakangnya Royal Plaza, Bunda. Kalau yang sering ke sana nanti bisa mampir ya. Iya, yang belum bisa silaturahmi ke rumah boleh silaturahmi di WA 0856 0815 8920. Nanti bisa minta sama Bunda Lili, ya. Yang suka main sosmed, Bunda Atin ada di sosmed, YouTube Bunda Atin Channel, Instagram Bunda Atin _Atin, T-nya pakai 2 ya. Terus Facebooknya Titin Ilfam Mulia, ya boleh dicari. Nah, kita langsung sharing, belajar bersama. Sebelumnya saya yang di depan ini bukan berarti lebih baik dari panjenengan semua, apalagi dengan bunda-bunda guru, ya. Saya tanya dulu, yang sudah punya putra SMA wonten? Loh, sampun lulus malah, masya Allah. Kurang. Nah, kok bukan saya angkat tangan, lah sampun mandi toh. Angkat tangan mawon kan tasik harum, masih pagi. Apalagi sejuk, nggak berkeringat ya. Berarti panjenengan dalam mendidik anak insya Allah pengalamannya lebih banyak. Okay? Hari ini saya hanya sharing apa yang biasa kami lakukan di rumah untuk putra-putri kami. Nah, kita mau belajar tadi kata Bunda Lili menyiapkan generasi yang berakhlakul karimah. Oh, ini kelihatan tadi gambar apa? Saya mau main tebak-tebakan, tapi nggak apa-apa, nggak usah fokus sama gambar. Saya cerita aja. Oh, gambar kambing, bagus ya. Di mana punya kambing, Dek? Pinter banget. Terus di situ juga ada gambar sapi, gimana suaranya? Kalau bebek, pinter
pinternya lo. Kalau ayam jago, Masya Allah, sudah persis di peternakan. Nah, Bunda mau bahas peternakan memang sayang. Nah, teman-teman, Mama, saya mohon izin sambil berdiri nggih, supaya yang di sana bisa melihat aura kecantikan saya. Bunda, pangapunten sangat. Di sini ada yang melihara ayam, bebek, sapi dan semacamnya? Nggak ada ya? Oh, wonten. Alhamdulillah. Jadi kalau kita memelihara binatang peliharaan, gampangnya binatang ternak, apa sih yang kita harapkan, Bunda? Apa yang kita harapkan? Coba saja. Hasilnya, apa hasilnya binatang ternak? Telur, ayam, kambing, dagingnya, susunya, leres ya. Yang kita harapkan adalah itu tadi kata Bunda Lili, ada susu, ada telur, ada daging. Nah, sekarang pertanyaannya diganti. Jenengan kalau merawat putra putrinya harapannya apa? Masa ya ben dagingnya lemu? Masa ya ben telurnya banyak? Apa Bunda? Harapannya apa? Keberhasilan apa meleh? Ada sing ngeteri. Itu saya modalnya begitu. Apa yang kita harapkan dari anak-anak yang kita didik ini, Bu? Jadi anak solih-solihah. Jadi anak yang solih-solihah ya. Nanti ketika kita wafat ada yang mendoakan, karena ketika kita meninggal semua amalan kita terputus. Kecuali apa? 3 perkara. Apa saja? Doa anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Dan Masya Allah, ini bunda-bunda guru punya semua ya, meskipun bukan anak secara biologis, tapi secara ilmu, secara akidah, ini adalah putra putri ibu guru semuanya ya. Jadi yang kita harapkan adalah menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, ya, mempunyai anak yang solih dan solihah dan berakhlak mulia, ini harapan semua orang. Pangapunten sangat. Meskipun kita sebagai orang tua itu tidak sempurna, tapi tetap pengen anaknya itu solih dan solihah. Ngapunten, ternyata kok kita kadang sholatnya bolong-bolong, tapi pengennya anaknya juga rajin Propodo yang ini ki. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Jika ingin binatang ternak kita gemuk, yang kita lakukan apa? Beri makan. Makannya nggak cukup makan, tapi beri makan yang banyak. Ya, saya itu punya saudara sepupu punya peternakan ayam petelur. Ketika saya tengok di kandang, ternyata sehari itu kerjanya apa? Makan saja. Ternyata kalau makannya banyak, ayam petelur itu sehari bisa lebih dari 1 butir, bisa sampai 3 butir bertelurnya. Itu kalau ayam ya. Lanjut ya. Nah, sekarang jika kita ingin anak kita berakhlak mulia, apa cukup dengan dikasih makan dan minum, Ibu? Tidak. Nah, terus apa yang kita butuhkan? Disekolahkan, carikan ilmu. Next. Lagi ya. Apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan sebagai orang tua adalah doa dan pendidikan. Sebentar, saya mau tanya lagi. Bunda aku ngeluh cicilan mau ditekoni ya. Enggak apa-apa. Enggak dinilai, nanti enggak masuk rapot Desember. Kita jangan-jangan disebut orang tua karena telah melahirkan anak saja, tapi kita tidak tahu kewajiban kita sebagai orang tua. Ada berapa sih kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak? Banyak. Oh, sampai pusing. Apa? Kita ngikut Rasulullah aja biar nggak pusing. 3. Apa 3 ini? Lu gak eruh. Padahal anaknya sama sing lolos mau. Lahir coer.
kewajiban itu, karena itu sudah fitrah, sudah naluri seorang orang tua. Ketika punya anak ya dirawat, tapi apa sih? Memberi nama yang baik. Saya yakin di sini pasti namanya bagus-bagus ya. Gak usah dicarikan nama dari selegram. Nama kita itu sudah banyak dalam Al-Quran, dalam Sirah Nabawiyah itu banyak. Cari nama-nama yang banyak ya, nama yang baik. Nah, maka anak saya itu saya kasih nama Idris yang pertama. Kenapa? Dengan harapan bertawasul kepada Nabi Idris menjadi anak yang berilmu. Jenengan semerep ceritanya Nabi Idris? Belum. Singkatnya, aku lihat cerita gak mari-mari. Singkatnya, Nabi Idris ini adalah pusat ilmu pengetahuan. Orang yang pertama mengembangkan bahasa, baca tulis, ilmu perbintangan, ya, itu Nabi Idris. Panjenengan pakai baju cantik-cantik ini, itu juga jasanya Nabi Idris. Karena Nabi Idris itu orang yang pertama menjahit pakaian, bukan Ivan Gunawan. Jenengan kan semerapnya desainer Ivan Gunawan toh. Itu Nabi Idris. Nah, jadi semoga anak saya juga seperti itu. Yang kedua namanya siapa? Fatimah Az-Zahra, dengan harapan akan menjadi pemimpin bidadari surga seperti putrinya Rasulullah. Nah, ya, memberi nama yang baik. Yang kedua apa? Memberi pendidikan. Yang ketiga apa? Yang ketiga menikahkan jika sudah waktunya. Nah, sekarang sebelum pendidikan kita doa dulu. Nah, kita sebagai orang tua merasa wes anakku tak kei pendidikan sing apik, tak sekolah nonang PAUD Citra yang gurunya baik, yang gurunya sabar, penuh kasih sayang, tapi panjenengan lupa tidak mendoakan. Jadi kekuatan kita ibu-ibu sebenarnya ada di mana? Di doa. Iya. Tadi pagi kalau di Ketintang sana Wonokromo itu gerimis, hujan. Mriki hujan mboten? Oh, mboten. Kemarin hujan malam. Nah, sudah berdoa belum waktu hujan? Berdoa apa, Bu? Moga-moga nang terang, soalnya aku pengen golek sego goreng nih. Banyak waktu mustajab untuk doa ya, tapi yang sering dilupakan itu adalah ketika turunnya hujan. Jadi kalau kita berdoa ya cari waktu yang mustajab. Yang sering dilupakan itu turun hujan. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ono krotok-krotok bingung jemurane. Wis diangkat ternyata reda. Ya Allah, wis kadung tak lebono kok ya terang, ditokno maneh mendung maneh. Malaikat Mikael diprotes. Nah, sambil ngangkati jemuran kita sambil berdoa. Jadi doa apa meleh? Doanya ibu ya, itu yang insya Allah tidak ada tabir antara kita dengan Allah. Maka minta yang banyak untuk anak-anak kita. Itu nggih doa. Lalu kita masuk ke pendidikan. Nah, sebenarnya pendidikan itu tugasnya Bu Guru napa panjenengan sebagai orang tua? Tugasnya orang tua. Gak mau kalah Bunda Arun, dua-duanya jadi Bunda Arun. Di sekolah gurunya di rumah Bunda. Ah, cocok, direvisi bisa. Iya, tapi sebenarnya mutlak itu kewajiban orang tua. Beliau ini hanya membantu partnernya panjenengan. Nanti ketika anak panjenengan itu ditanya Allah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kok nggak ngerti, ternyata nanti yang dimintain pertanggungjawaban bukan Bunda Arum atau Bunda Lili, tapi orang tua. Jadi nanti ketika anak kita naudzubillah tsumma naudzubillah kok mau masuk neraka, itu kata bapak saya gini, ngrungokno pengajian niku nduk terus lak saged basa Jawa to nggih. Nah, ini bahasa Tuban bapak gini. Lah pokoknya bapak iku kok awakmu sore tak kon ngaji, esok tak kon sekolah, malam minggu tak kon tahlilan. Soale jare Pak Yai nduk nek anake mlebu neraka, nek wong tuane gak ndidik ilmu agama, anake iku gak lego. Sikile loro kudu mancik sirahe bapak karo ibu. Nauzubillah, dan bilang kepada Allah, ya Allah, aku seperti ini, aku bisa masuk neraka karena
karena aku nggak dididik sama orang tua. Jadi aku tidak ikhlas ya Allah kalau orang tuaku bersenang-senang di surga kok aku di neraka. Jadi aku minta kaki kananku menginjak kepala ayahku, kaki kiriku menginjak kepala ibuku. Nauzubillah. Pun sebaliknya ketika anak kita masuk surga, anak kita disuruh masuk surga sama Allah pun bilang, ya Allah, saya bisa masuk surga bukan karena jeripayah saya sendiri. Saya bisa masuk surga karena didikan ayah dan ibu saya. Maka saya tidak ikhlas ketika saya masuk surga, tetapi orang tua saya masih tergelincir di neraka. Maka izinkan saya mengangkat keduanya ya Allah. Saya akan menggandeng keduanya masuk ke pintu surga. Maka dikabulkan oleh Allah. Semoga anak-anak kita termasuk anak yang nomor 2 ya, menjadi penyelamat kita di akhirat. Next ayat. Nah, ya. Oh, ini tentang doa. Ya, kita singgung tentang doa ya sebentar. Jadi ada 3 golongan doa yang mustajab dan tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa itu? 1, doa orang tua. 2, doa siapa? Bisa dibaca? Musafir. Jadi jenengan tadi termasuk musafir loh, dari rumah ke sini. Apa sudah doa di jalan tadi? Jangan-jangan gitu melus gara-gara undangan Bunda Arum iki. Aku mau ngapain ya cireng kak situ. Doa ya. Terus selanjutnya apa? Orang yang dizolimi. Jadi jenengan jangan menunggu dizolimi biar doanya terkabul, tapi cukup manfaatkan panjenengan sebagai orang tua dan musafir cukup ya. Lalu apa yang mempercepat doa? Sedekah. Nah, ketika habis sedekah kita doa ya. Lalu yang kedua apa? Memuliakan guru. Ini biasanya pasti saya sampaikan di awal. Kenapa? Sekarang trending sekali. Ngapunten sangat mosok ono bu guru deret-deret polisi. Nangis saya lihat. Mosok ono guru TPQ didenda duit 20 juta. Bayarmu SPP lho piro? Iya. Ngapunten sangat mriki SPP ini pinten ngono. Loh kan 90. Oh sekarang 100. Jenengan tuh bahas gamis pinten regine. Saya nih ngomong gamis ini sungkan ada anak mertua. Karena saya itu loh nggak tahu kok kerja di Shopee bagian check out. Ya, gamis kita berapa, jilbabnya harganya berapa, ternyata bu guru itu cuma 100.000. Nah gitu kok didenda 20 juta bu. Oke, jadi memuliakan guru termasuk apa memuliakan guru? Ridho niku napa? Siapa sih ngomong sekian lama? Iku ridho Roma bu. Iya, ikhlas. Kalau bahasa Inggrisnya legowo. Ngapunten sangat ketika Bunda Guru ternyata mengingatkan putra-putrinya. Kok di rumah Ananda itu bahasa Inggrisnya madul. Bu, tadi loh aku waktu minum es itu loh sama Bunda Arum diambil. Katanya aku nggak boleh mimi es. Gitu. Langsung ke sini tanpa konfirmasi. Ya. Ternyata kenapa kok nggak boleh mimi es? Anaknya sedang meler, sedang flu. Itu bukti kasih sayang. Nah panjenengan itu tanya tabayun kalau bahasa kita ya, yang baik. Jadi apapun yang dilakukan untuk putra putri panjenengan, insya Allah itu dalam rangka mendidik. Karena ngapunten sangat, jenengan merasa nggak kalau jenengan itu sebenarnya nggak bisa tegas dengan anak. Apa ngene ya wis lah. Contoh HP. Siapa yang suka pinjemi HP-nya ke putra-putrinya? Oh, semua kan? Bu, gak ono sing wani ngaku. Koncone mewakili. Nah, kalau bu guru tegas, nggak boleh main HP, nggak boleh. Tapi kalau panjenengan mesti masih ada belas kasih. Jadi ketika ibu guru itu mungkin menasehati, mungkin melarang apa untuk putra putri panjenengan itu dalam rangka mendidik ya, itu membantu panjenengan. Jadi jangan dilaporkan ke Kak Seto ya. Nah iya ya,
apalagi pakai ya Allah dibawa-bawa ke kantor polisi. Nauzubillah, insya Allah nggak ada di sini wali muridnya. Saya lihat wajahnya solihah semuanya. Itu nggih memuliakan guru, termasuk apa? Mendoakan. Panjenengan sudah mendoakan ibu guru semuanya. Loh, kok senyume kok meragukan? Tak lihat yang di ujung gerbang sana. Kedip tok. Nggak ada yang mendoakan. Minimal itu kita setel sholawatnya Habib Syekh ya. Tahu gimana? Man ana Bunda Lili tok sing ngapal, gak apal itu. Ya wes, bahasa Indonesianya apal. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami, sehatkan badannya, panjangkan usianya, supaya berkahnya menyertai hamba. Itu kan doanya sudah bagus. Merdu tabun guru. Aku wedi suami merebut ya. Jadi kita doakan. Nih, jadi harus memuliakan guru. Selanjutnya ya, kita lanjut ke metode pendidikan. Metode pendidikan ada berapa? Banyak. Tapi kita rangkum jadi berapa ini? 6 saja. Metode keteladanan, metode nasihat, dialog dan tanya jawab, metode pembiasaan, metode hadiah dan hukuman, dan metode berkisah. Nah, nanti di metode berkisah Bunda Atin akan berkisah untuk teman-teman next ya. Nah, teladan. Besok mboten niki gambare napa niki? Seseorang. Bayangan cocok Bu Guru. Teladan, anak adalah bayangan dari orang tua. Kalau saya meminjam bahasa guru kita semua, Abah Anza, cemerep ya. Anak itu ayang-ayangi wong tua. Nah, ketika ada bayang-bayang yang bengkok, itu yang dibenerin bayangannya atau bendanya? Bendanya. Jadi mungkin kalau kita itu melihat anak kita kok agak ini, oh kita introspeksi diri. Saya itu kan alhamdulillah putra saya yang pertama itu sekarang kelas 6 kan di pesantren. Nah, kiainya itu objektif. Ketika anak saya melesat hafalannya, semangatnya itu saya dipanggil, ditanyain, punya amalan apa? Kok Ananda ini begini-begini, temannya tidur, temannya main, kok Ananda tetap hafalan begini-begini? Kok ketika semangatnya menurun sama, kami berdua juga dipanggil. Itu langsung pulang saya ketip-ketip. Ya Allah, koyo gini soalnya subuhe kawa. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan itu sampai ke anak. Kita berbuat baik, anak juga ikut baik. Kita berbuat jelek ngapunten juga anak kecipratan. Ya, jadi teladan. Teladannya apa Bunda? Ya kita sebagai manusia memang nggak ada sempurnanya. Maka kita harus minta sama Allah ketika kita khilaf, ketika kita tak sengaja berbuat kesalahan, agar Allah itu tidak menampakkan kesalahan kita di depan anak-anak kita ya. Maka jangan sampai subuh kita kedaluan anak-anak kita. Padahal saya kadang iya. Ya Allah, kan putri saya yang kedua kelas 1 di rumah. Ternyata kadang ayahnya berangkat subuh, dia juga sudah bangun subuh. Ternyata saya lo belum bangun. Lo Bunda, adik lo sudah sholat subuh. Astagfirullah. Konangan. Alhamdulillah yang pertama mondok, jadi gak dikonangi anak loro. Itu termasuk alasannya Abah Anza kenapa putranya itu dipondokkan ke pondok lain. Kok sesekali beliau terlambat subuh katanya. Ya nggak mungkin beliau sholat subuh. Itu bahasa gampangnya supaya tidak dilihat oleh anaknya. Itu sekarang abayai, nah apalagi atim nih, pasti kita banyak hilaf. Maka itu kitalah sebagai teladan yang dicontoh. Contoh misalkan yang punya putra putri sedang belajar sholat, nak sholat nak, tapi kita nggak sholat. Kita pengen banget kan anak-anak kita tuh rajin baca buku. Ini yang sering saya ketahui, pengen ya anaknya rajin buku. Bukan
seneng HP-an. Mae seneng maca gak? HP-an. Maca nek ana COD diwaca. Iki COD piro, Mas? 10.000 Bu. Ya Allah, Mas, wong 9.500 kok 10.000. Emangnya aku gak maca. Diwaca teliti ya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita baik, ya bismillah kita berusaha menjadi orang tua yang baik. Meskipun yang ngomong di depan, yang pegang mic juga bukan orang tua yang baik, tapi sedang tertatih-tatih terus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Nah, metode selanjutnya metode nasihat ya. Metode nasihat ini dipakai oleh Luqmanul Hakim ya. Jadi Luqman, ada ya surat Luqman di dalam Al-Quran. Luqman itu, ibu-ibu semua, ternyata bukan termasuk para nabi dan rasul yang 25 ketahui. Bahkan bukan termasuk nabi dan rasul yang tidak wajib kita ketahui pula. Tapi kenapa namanya diabadikan dalam Al-Quran? Karena nasihatnya yang luar biasa untuk putranya. Apa nasihatnya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ada yang memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, yang pertama dinasihatkan apa? Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Yang pertama berarti apa, Bu? Tauhid. Ya, kita kadang anak kita nggak sholat, gak bobo, tapi lek gak berangkat sekolah tepat waktu, telat atau bolos, kita umek. Yang ngerasa, Dek, sudah yuk Dek, sudah bubuk, sudah jam 8 kita bubuk karena besok pagi sekolah. Besok kalau minggu nggak sekolah, karena nggak sekolah, terus gak apa-apa Dek, Ma main lagi. Oh gak apa-apa, masih jam 9, besok gak sekolah kok Dek, nggak apa-apa. Berarti subuhnya lewat. Kalau sekolah jam 6 sudah dibangunin, sudah dimasak no enak, tapi ketika minggu nggak dibangun, gak apa-apa Pak, gak apa-apa, kan gak sekolah Pak. Pernah ngoten-ngoten? Ya kita tanya, berarti kita penanaman tauhid kepada anak-anak kita masih kurang. Bunda kan masih TK, ya gimana kalau masih TK? Kalau saya pokok melek mata. Nah sekarang subuh kan jam 4 kurang nggih. Nah jadi dulu waktu masih TK gini, kalau sekarang sudah SD, ikut azan subuh, sholat meskipun nanti bobok lagi karena pukul 4. Jadi kalau begini, pertama melek mata yang dilakukan apa? Setelah berdoa bangun tidur, apa sih yang dilakukan Rasulullah pertama kali ketika bangun tidur? Cuci tangan ya. Nah setelah itu wudhu, lanjut sholat subuh. Bunda kok bangunnya 6:30? Ya itu sholat subuhnya 6:30. Tapi kita pahamkan kalau sholat subuh itu di pagi hari. Itu nggih jadi nasihat. Tapi harus diawali tadi apa yang pertama? Keteladanan. Mungkin yang punya putra-putra cowok begini, ayahnya ngajari jamaah. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayahnya memberi keteladanan, langsung ambil air wudhu, pakai kopiah. Coba adik-adik siapa yang suka ikut jamaah ke ayah ke masjid? Pernah sholat jamaah sama ayah ke masjid? Oh pinter. Yang laki-laki mana? Pernah ke masjid sama ayah? Pinter ayah-ayah di sini. Adik pernah sholat di masjid sama ayah yang laki-laki? Pinter, masya Allah. Ayahnya langsung ambil wudhu, bawa sajadah, pakai kopiah. Terus nasihati boleh, Dek, kita ke masjid sama-sama yuk sama ayah. Nah kalau sholat di rumah itu pahalanya 1 Dek, kalau di masjid pahalanya 27. Pilih mana permen 1 sama 27? Oh 27 ya, yuk ke masjid sama ayah ya. Nah itu 1 sudah memberi keteladanan, 2 juga memberi nasihat. Bukan kok sebaliknya nasihat tok, nasi hangat. Nasihat tok, dek, main, ambil saja tahu. Maghrib, karo maghrib tahu. HP ini taruh. Loh. Dikongkon tambah jam kesana mbak, prikisan ngono. Kaget. Berangkat napa mboten? Berangkat, tapi wedi. HP ini ditaruh brok. Lho Pak, sampean gak nang masjid apa? Gak, bapak saya ewo. Bapak saya ewo lho, talangnya bocor. Berangkat
berangkat ke masjid Bu, tapi sambil ngedumel. Ya Allah, bapak aku kurang tepak blas yo. Mosok aku nang masjid bapak petangkrian nang genteng. Jadi kalau ada anak sampai digedumeli anak, orang tua digedumeli anaknya itu akibat ulah kita sendiri. Anaknya gak sadar kalau bapaknya gak tepak, ya anaknya gak tepak. Ya, jadi ngoten. Jadi Luqman itu terkenal dengan nasihatnya sampai namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Lanjut ayat. Nanti dibaca ya. Nasihatnya Luqman itu ada di surat Al-Luqman ayat 13 sampai 19. Termasuk bagaimana nanti ketika orang tua sudah sepuh, ya. Itu ada di situ. Lanjut aja ya ini. Nanti biar dibaca sendiri ya. PR ya, baca surat Al-Luqman. Lanjut metode dialog dan tanya jawab. Ini juga sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul kita, ya. Dilakukan oleh siapa? Yang terkenal masyhur itu Nabiullah Ibrahim. Jenengan semerep Nabi Ibrahim niku gadah putra berapa? Berapa? Wis anaknya aja ben kawan. Anaknya Nabi Ibrahim berapa, Bu? Lho. Bunda Atin rek roh ditekoni ngene aku gak teko. Putranya Nabi Ibrahim itu dua. Sinten asmane? Ibrahim kali? Nabi ya kok Ibrahim Ismail. Nabi Ibrahim gak ada putra kali. Namine Nabi Ismail kali? Lho kok kali Ibrahim sih? Ibrahim ini bapak ibu. Sinten Ishak. Ya, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim lahir dari Bunda Hajar. Kalau Ishak lahir dari Bunda, istrinya kan dua, dari Sarah. Jadi istrinya dua. Siap gak panjenengan? Betul. Saya juga enggak kok Bunda. Ya, jadi Nabi Ibrahim terkenal dengan dialog dan tanya jawab dengan putranya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail itu dalam mimpi Nabi Ibrahim itu mau disembelih, semerap ya persan ya, kisah ini sudah masyhur. Ya, sering kita dengar ketika Idul Adha. Jadi Nabi Ibrahim itu mimpi menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tahu kalau mimpi seorang nabi adalah perintah dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim bukan serta-merta langsung dipanggil, Ismail, sini nak, ayo melok bapak. Bapak ini diperintah Allah, kongkon nyembelih awakmu nak, wis ayo melok bapak saiki kudu budal. Iki soalnya perintah nak, wajib nak, bapak iki nabi nak, kudu dilakoni. Ternyata tidak. Ketika dipanggil Ismail, ditanyain, wahai Ismail, sesungguhnya dalam mimpi ayah melihat ayah sedang menyembelihmu, dan engkau tahu mimpi seorang nabi itu adalah perintah dari Allah. Lalu bagaimana pendapatmu? Nah, ditanyain dulu, diskusi, ya kan? Nah, ditanyain pendapatmu bagaimana? Ternyata Masya Allah, karena Nabi Ibrahim ini orang tua yang soleh, jawabannya juga kalau bahasa anak sekarang itu di luar nurul. Bahasa anak sekarang ngoten nggih. Saya juga bingung kok. Matur ngoten pripun jawabe? Nabi Ismail ngendikan, "Bu, ayah, kalau memang itu perintah Allah maka lakukanlah. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Nah, karena ayahnya baik, anaknya juga baik. Barulah Nabi Ibrahim itu apa? Mengiyakan. Baik nak, kalau gitu kita siap-siap berangkat ke bukit. Sudah ada tempat yang disiapkan oleh Allah untuk melakukan penyembelihan. Ayah, tapi aku punya permintaan jika nanti aku disembelih. Oh iya nak, katakan. Nah, ini kan diskusi. Apa permintaannya? Permintaanku nanti aku ditenggurupkan aja ya. Biar ayah ketika mau menyembelih aku tidak melihat wajahku. Karena aku yakin kalau ayah melihat wajahku, ayah nggak akan tega. Tutup mataku, ya, ikat kedua tanganku dan kakiku supaya aku ketika disembelih tidak meronta-ronta hingga darahku mengenai pakaian ayah. Masya Allah. Maka digandenglah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ke atas bukit. Tapi Masya Allah, karena Allah melihat ketulusan kecintaan Nabi Ibrahim,
demi cintanya pada Allah mengorbankan Nabi Ismail, maka Nabi Ismail diganti dengan domba. Nah, itu metodenya Nabi Ibrahim ya. Dialog dan tanya jawab. Bunda, terus aku ngomong apa dengan anak-anak? Pagi mau sekolah. Dek, mau bekal apa, Dek? Itu kan tanya jawab sama dialog. Atau malamnya biar mama bisa nyiapin. Kalau saya belanja gitu. Biasanya kalau kita tanya suami, ya besok mau dimasakan apa ya? Jawabnya pripun, Bu? Cacat. Ternyata kok anak mertua saya banyak temannya nggih. Oh alah, berarti sami nggih ngoten. Paling enak tanya sama anak kita sendiri, jangan tanya anak mertua. Saya kalau tanya si kecil, langsung, Bunda, besok adik mau kangkung misalkan, besok adik mau sop, langsung. Nah itu diskusi. Kok nanti nggak ada sopnya, kita tanya lagi, Dek ternyata sopnya kok nggak ada ini, ada sayur yang lain boleh. Jadi saya kalau belanja itu bertiga, Bu, romantis, bertiga ikut semua. Nah ini kan jawabannya terserah terus ya. Iya. Romantis kemanapun beliau, sampai dress code loh, Bu, gak paham kan? Ya. Nah, jadi itu hal yang paling kecil, Ibu, ya. Misalkan belajar, kita diskusi. Sayang, belajarnya mau pulang sekolah sebelum tidur atau sebelum berangkat sekolah? Ma, berangkat sekolah aja. Loh, Dek, tapi kalau pagi itu Mama loh sudah perang Baratayuda. Kalau saya lebih besar dari perang Baratayuda, perang Badar kalau saya. Saya istilahnya perang Badar. Gimana kalau sore-sore aja boleh, Dek? Oh iya ya, Ma ya. Sore-sore nanti sambil Mama bikinkan cookies, terus dibikinkan coklat hangat. Oh, cocok, Dek. Hal yang kecil, sangu, diskusikan. Dek, sangunya berapa? 10.000, Ma. Loh, adik mau jajan apa? Kan sudah bawa bekal. Nah, seperti itu diskusi ya. Jadi, meskipun kita sudah punya niat, putra saya yang pertama yang di pondok kan kelas 6, berarti sebentar lagi kan lulus. Di dalam hati saya, Ibu sudah punya niat sama suami, semoga mondoknya itu tetap di situ, biar hafalan Al-Qur'annya lanjut. Karena kalau mondok di luar nanti kan pasti tes ulang. Tapi saya masih pendem. Saya tanya dulu, Mas, nanti dari sini lulus mau mondok kemana? Tanya, Bunda, kalau Mas pengen ke langitan boleh? Oh boleh. Nanti kalau libur kita sowan ke langitan gitu. Bulan kedua saya tanya lagi, Mas, jadi pengen mondoknya ke langitan? Jawabannya sudah berbeda. Bunda, sepertinya kalau dipikir-pikir, Mas lanjut aja menyelesaikan hafalan Al-Quran di sini. Karena kata kakak-kakak, kalau keluar pondok pindah, itu dites lagi mulai dari awal. Nanti malah kocar kasir, Bunda. Dalam hati, alhamdulillah. Tapi seakan-akan itu kan pendapatnya dia, usianya dia. Gimana kok bisa klik? Yang kita minta sama yang membuat hati. Nah, alhamdulillah sampai kemarin sambang terakhir. Jadi perbincangan kita mulai Juli, awal tahun ajaran baru, sampai kemarin terakhir sambang. Saya tanya lagi, Mas, ini kan sudah Oktober. Jadi kalau memang Mas mau lanjut di sini, Bunda harus matur dulu ke Yai. Nah, kalau memang masih mau cari yang lain, kita nanti Desember pas liburan kita keliling. Ternyata, iya Bunda, bismillah, Mas lanjut di sini. Jadi sudah saya suarkan ke Yainya kalau mau lanjut. Nah, begitu. Jadi kita tidak memaksakan kehendak. Bunda, kalau nanti pendapatnya atau keinginan anak kita nggak sesuai dengan kita lihat dulu. Kalau nggak sesuai itu baik apa buruk. Anak saya mondok itu bukan keinginan kita berdua, minta sendiri. Tapi ternyata kan baik, otomatis ya kita support. Tapi kok ternyata itu membahayakan dia, bertentangan dengan agama kita, ya kita tolak dengan cara yang baik. Begitu nggih? Lanjut. Nah, ini metode pembiasaan. Pembiasaan gitu. Kalau bahasanya pembiasaan, nah sekarang kan ada dari Menteri Pendidikan, kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan atau pembiasaan, apa kalau pembiasaan itu? Dilakukan berulang-ulang, dilakukan setiap hari. Apa tujuan pembiasaan? Untuk membangun habit. Ya, ini minimal itu 3 bulan. Nah, bisa kalau pendek itu biasanya istiqomah itu 40 hari ya, kalau dalam bahasa kita bisa 40 hari. Ada yang mengatakan 3 bulan, bahkan sampai 6
bulan. Nah, ini dirasakan oleh bunda-bunda di PAUD biasanya. Datang ke sekolah ngapunten sepatu dilepas ya bunda. Nah, sepatu dilepas. Anak-anak langsung tendang kanan, tendang kiri. Bunda dengan tulus, ikhlas, sabar setiap hari dibiasakan. Dek, lepas sepatu ditaruh di mana sayang? Di rak sepatu, pinter. Tapi kok bunda guru lihat tadi masih ada di bawah ayunan. Oh iya, maaf bunda tadi jatuh, diambil. Taruh di rak. Besok lagi. Ternyata kok jauh. Ditanya lagi, sayang anak ganteng, kalau lepas sepatu, sepatunya taruh mana sayang? Oh ditaruh di rumah ya biar nggak hilang, bener deh. Iya. Senyum dia, cocok ya. Jadi akan begitu. Itu bukan 1-2 hari bunda guru begitu nge. Bahkan bunda guru itu nggak ngomong toh, tapi sambil diambilkan sepatunya. Nah, ayo dibantuin bunda guru. Adik bawa satu, bunda guru bawa satu. Yuk kita balapan siapa yang nyampe rak duluan. Begitu berulang-ulang. Sekarang tadi sudah pinter karena putra putri panjenengan di sini sudah 5 bulan. Itu aja kadang masih ada yang ketesut ya bunda ya. Mesti ya. Nah kalau panjenengan wes bunda gak sabar bunda. Ini ngomel tapi tidak memberi kebiasaan. Dek, dengerin. Pulang sekolah sepatunya dilepas taruh mana? Taruh mana? Taruh di rak. Malah wis ngerti taruh rak iki lho, tak nang kene ngene iki lho, mama sing pegel. Mamane sing naruh. Ambek ngomel. Daripada kesuwen ditaruh sendiri. Anak jadi nggak tahu bagaimana melakukan itu ya. Jadi itu butuh pembiasaan. Selain pembiasaan itu, kalau kita ngapunten, ini sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Kita agama Islam berarti pembiasaan iman. Apa? Dengan apa? Dengan dialog iman. Kalau saya katakan apa-apa kita larinya kepada Allah. Ya. Anak saya yang kecil itu kan biasa. Beda sama anak laki-laki. Anak laki-laki saya itu enggak pernah punya permintaan yang aneh-aneh. Lihat temennya pakai ini itu enggak pernah pengen. Tapi kalau anak perempuan sama kayak saya. Kan kita perempuan ya. Sama kayak kita semua sebagai ibu-ibu kan ya. Ya Allah. Saya itu modus begini bunda. Kalau mau beli gamis baru. Ini baju di lemari ayo dibongkar. Kalau nggak salah Sabtu lalu saya bongkar baju. Loh, apa enggak dibongkar dek wong apik, bukan masalah apik. Iki nek tak pakai dipakai adik. Suka nggak lihat? Iya, iku kurang seneng ya, Dek. Saya taruh. Ini oh iya Kak, Dek. Ada beberapa 5 atau berapa gamis. Saya bawa ke desa, saya kasihkan kakak saya yang di desa. Bukan baju jelek, bukan. Baju bagus beli. Kenapa? Karena saya mau beli. Ya, nanti bisa dicontoh di rumah. Habis gitu, baju ini datang. Oh makanya deh, bunda mbak bongkar lemari karena mau ada paket yang datang. Jadi putri saya juga gitu. Ya adik belikan tas, padahal tasnya masih bisa dipakai. Sabar, dia tasnya kan masih bisa dipakai. Ya belikan ini, terus karena selalu minta ayahnya bilang, nanti adik kalau sudah selesai lomba tahfiz, nanti beli kita lomba tahfiznya ya, sambil minta sama Allah. Saya selalu begitu. Ayah sama bunda mungkin tidak punya uang untuk membelikan barang, tapi kita minta sama Allah. Ternyata bu, lombanya itu tanggal 15, tanggal 12 itu ada yang nganterin tas baru. Ada wali murid yang sholihah, anak saya itu dibelikan tas baru. Loh deh, ayah sama bunda nggak jadi dibelikan, sudah dikasih Allah gratis. Jadi apa-apa. Terus kemarin kan habis kalau SD itu ada apa sumatif ya, ada penilaian tengah semester. Wali kelasnya bilang kalau yang ranking 1, ranking 2 itu dibelikan es krim sama wali kelas. Waktu pembagian katanya doa. Begitu pulang dia lari bawa es krim. Bunda, adik ranking 2 dapat es krim, senang. Ketika di rumah cerita, bunda, adik itu waktu mau dibagi rapotnya, adik itu doa, ya Allah pokoknya adik itu kalau nggak ranking 1, ranking 2 nggak apa-apa ya Allah, pokoknya adik pengen diberikan es krim sama
Bu Afif. Pokoknya kalau nggak ranking 1 atau 2, adik marah gitu. Namanya anak-anak, ada adik marah. Ternyata benar loh Bunda, adik minta sama Allah dikasih ranking 2. Itu terjadi waktu TK juga. Waktu TK Ananda juara 1 tahfiz di SD Muhammadiyah Ikrom. Nah itu juga ternyata alhamdulillah yang ada di sini dia menang bukan karena kepintarannya, kecerdasannya, kefasihannya menghafal. Ketika di rumah cerita, tadi itu adik bilang gini, ya Allah adik lo sudah lomba jauh ya Allah, semoga adik menang juara 1 ya Allah, kalau enggak nanti adik marah. Ternyata dipanggil juara 1. Jadi Ananda tahu kalau apa yang dilakukan itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Allah. Nah itu tadi ya, iman, takwa kepada Allah. Apa takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Apa-apa yang tidak berkenan sama Allah kita bilang, Dek kalau begini Allah sedih loh Dek, nggak boleh begini Allah sedih. Jadi bukan karena kita orang tua. Kenapa Bunda? Kalau karena kita bisa jadi dia akan melakukannya kalau tidak ada kita. Itu ya ikhlas. Nah ikhlas ini pelan-pelan, kita nggak bisa sama anak, Dek ini nanti dibawain infak mama, infaknya yang ikhlas loh ya. Itu pelan-pelan, yang penting kita ngajari bersedekah, bersyukur. Apapun yang dinikmati, sarapan apa biasanya kan anak-anak gini, Ma aku pengen itu Ma, aku pengen sarapannya itu nugget Ma, ini kok sosis. Dek alhamdulillah kita masih bisa makan sosis. Iya, suka, siapa yang suka sosis? Oh suka semua, sama kayak putrinya Bunda. Ya alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki sosis, harus kita syukuri. Terus sabar. Nah seperti tadi anak saya minta apa-apa, kalau kita belum bisa memenuhi harus dilatih untuk sabar. Terus apa? Berbuat baik kepada sesama. Ini ya kita harus pelajarkan. Contoh juga tadi sama Bu Guru. Baiknya Bu Guru gimana? Datang salim sama Bu Guru, ucapkan salam dimanapun bertemu, bukan hanya di sekolah. Kok panjenengan mriki wonten niki, wonten peken pasar yang dekat. Kok misalkan hari Ahad jalan-jalan ke pasar, jenengan sama Ananda, ada Bu Guru lewat, dek, sini dek. Kenapa Ma? Kenapa? Itu ada Bu Guru. Kok Mama nggak nyapa? Mama malu, Mama nggak pakai jilbab. Oh jadi kalau salim sama Bu Guru sama nyapa Bu Guru itu di sekolah toh. Oh berarti kalau ketemu Bu Guru di tempat lain boleh sembunyi. Berbuat baiknya begitu sudah cukup. Nah gimana yang baik? Ketika ketemu lo Dek, ada Bunda Arum, ayo Dek salim sama Bunda Arum. Assalamualaikum Bunda Arum. Panjenengan salim. Bahkan suami kalau ngajari putra-putri kami kalau salim sama Bu Guru itu pakai dua tangan ya, salim. Habis itu mamanya tanya, Bunda Arum jadi belanja nopo Bunda Arum? Niki lo badhe nyetok damel seminggu, niki kok ketinggalan pengen cumi-cumi tapi kok awes boten sios Mah. Pinten sih Bu Guru? Niki kok terusnya 1/4 30.000 Mah wis gak jadi. Boten nopo, dibungkus mawon Pak, hitungannya ngikut saya. Ini dua kemungkinan Bu Guru, antara besok panjenengan bingung terima traktiran, antara besok hari Ahad gak ada yang ke pasar. Takut kepanggil jenengan. Enggak, insya Allah enggak harus begitu Bunda. Bu Guru itu disapa, Masya Allah, sudah senang luar biasa ya Bu Guru, karena kita sudah dianggap ada. Itu berbuat baik dengan Bu Guru. Kalau jenengan ngerasani Bu Guru, jangan di depan anak-anak juga. Itu kan termasuk perbuatan tidak baik. Kok ada yang mengganjel mau cerita ke suami, tunggu anaknya tidur atau sedang berdua. Kok panjenengan ngomong misalkan di gerbang, suaminya datang, anaknya tahu, Pak sini tuh Pak, tak ceritani Pak, tadi kan nganter anak-anak Pak, aku lihat Bunda Arum Pak, ya Allah Pak, SPP ini kulo Pak mau 100, kok gelangnya Bunda Arum gede loh Pak ya. Contohnya kok gak tepak blas, lagi contohnya kok gak tepak blas, kan gawe. Gelangnya Bunda Arum itu Pak gede, padahal
hadiah. Ini Bu Guru biasanya sering. Kayak putri saya tadi, yang juara 1, juara 2 dapat es krim. Panjenengan nggih nate ngoten ta? Ten griya. Nah, kalau pinter, nanti mama berikan es krim pulang sekolah, Dek. Hukumannya gimana? Boleh-boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Hukuman yang menyakiti. Hukuman yang paling gampang kalau mau saya kasih tips, jangan dipinjemi HP. Itu hukuman paling sadis untuk anak-anak Gen Z. Ya, anak-anak main HP berapa kali dalam satu hari? Oh kan? Oh, belajar. Yo kan? Jadi gini, misalkan kok panjenengan punya target sesuatu, Dek, adik kan ini ada hafalan surat Anas dari Bunda Guru. Kok nggak apal-apal, Dek? Wes, pokoknya nggak boleh pinjem HP kalau belum hafal surat Anas. Jadi HP itu untuk reward dan juga untuk hukuman. Kalau yang biasa bolak-balik, biasa 2 jam online tanpa HP. Ya? Kenapa Bunda apa ini diajarkan dalam Islam loh? Iya, Allah itu juga akan mengazab orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Maka ada kisah-kisah dalam Al-Quran itu kaum-kaum yang dibinasakan, termasuk kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, itu dibinasakan sama Allah. Itu hukuman. Ributnya apa Bunda? Ributnya yang gampang. Bu Guru itu ngasih jempol sudah senang. Masya Allah, tadi pagi sudah mandi, Dek. Mandinya mandi sendiri atau dimandiin mama? Masya Allah, jempol. Dapat jempol dari Bunda Atin. Mau jempol 1 atau 2? Baik, jempol 2 untuk anak hebat yang sudah mandiri, bisa mandi sendiri. Dikasih jempol tok loh Bunda, Masya Allah, sudah seneng. Anak saya yang nomor 2 itu kan sedang hafalan juz 29 sama suami. Dikasih tahu kalau nanti selesai hafalan Al-Ma'arij ya terakhir. Al-Ma'arij itu saya aja nggak apa loh Bu, panjang kan? Ada yang tahu surat Al-Ma'arij? Juz 29 itu terdiri dari 10 surat saja. Suratnya panjang-panjang. Ketika apal Dek, nanti hadiahnya apa? Hadiahnya es krim yang viral kan sekarang apa? Momo yo, mriki wonten kan nggih? Sebangsa Mixu niku lho. Nah, itu harganya cuma berapa? 16.000. Dengan anak hafal surat Al-Ma'arij itu ndak ada tandingannya. Murah sekali kan nggih? Nah, itu. Jadi ada metode hadiah dan hukuman. Selanjutnya ada lagi ya. Nah, ini metode berkisah. Siapa yang mau dengerin kisah? Iya, sebentar Bunda kasih tahu Mama dulu. Dari metode teladan, dialog nasihat, terus apalagi tadi metodenya? Kebiasaan, terus apalagi? Reward dan hukuman. Ya. Terus ada metode berkisah. Metode berkisah itu ibu-ibu semuanya sudah mencangkup semuanya. Kenapa? Di kisah itu ada keteladanan, ada nasihat, ada hukuman, ada reward, ya. Jadi semuanya sudah ada di situ. Nah, sekarang saya tanya dulu, yang sudah pernah bercerita kepada anaknya siapa tadi malam? Anak yang ngangkat tangan. Mamanya nggak ada tadi malam, nggak ada yang bercerita atau membacakan buku sebelum tidur? Oh, gak ono, ya Allah. Mikir cicilan sampai ngececel. Lanjut, pertanyaannya saya mundurkan lagi. Yang 1 minggu ini 1 kali saja cerita atau berkisah atau bacakan buku anaknya siapa? Lu gak ono 1 minggu ya Allah. Saya mundurkan lagi 1 bulan. Pas Oktober itu sampai sekarang November, siapa yang menceritakan ke anak-anaknya? Gak ada Blas. Wah, dia tak mulai maneh. Besok gak ono. Selamat jenengan Buki hari ini. Karena hari ini Bunda Atin mau berkisah untuk teman-teman dalam metode berkisah.
Tapi Mama, panjenengan nanti berkisahnya juga nggak perlu seperti Bunda Atin. Kita itu kalau mau tidur ya baca buku sambil baca santai, ya beda. Berkisah di panggung sama mau tidur tuh boleh. Nanti kalau mau belajar ada sendiri kelas berkisah. Kapan? Ya kapan-kapan ya diundang mana. Nah, contoh kenapa sih kisah Bunda? Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran, ya. Jadi sepertiga dari Al-Quran itu isinya cerita. Anak-anak ini usia 7 tahun ke bawah kan Bunda nggih? Nah, 7 tahun ke bawah itu adalah penanaman iman Bunda. Dari mana? Dari bercerita itu bisa. Rasulullah waktu berdakwah kepada para sahabat itu ketika masih di Mekah, awal-awal tahun kenabian, itu surat-surat yang turun, ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah itu adalah kisah-kisah tentang apa? Surat ayat tentang apa? Tentang kisah-kisah, mengkisahkan tentang para nabi dan rasul dan orang-orang soleh yang terdahulu. Bahkan ketika Rasulullah sedih, nah Rasulullah pernah sedih. Gimana nggak sedih Bu? Istrinya meninggal, pamannya meninggal, terus pamannya yang sugih-sugih itu Bu semua memuji Rasulullah, bahkan Rasulullah tidak dibunuh. Apa Rasulullah sedih? Sedih. Ya, termasuk sifat Rasulullah itu kan, Rasulullah itu juga manusia yang pernah bersedih. Akhirnya Allah bilang sama Rasulullah, kalau bahasa Trotodonya begini, Muhammad, kamu nggak usah sedih. Ya, kamu ingat Musa? Semerap Nabi Musa Bu. Semerap Nabi Musa itu musuhnya siapa? Fir'aun. Nah, Fir'aun itu siapanya Nabi Musa Bu? Siapanya Nabi Musa? Nah, paman apa mana? Iki Bunda Atin kok takut? Apanya Nabi Musa Fir'aun ini? Rojone, ya terangkum memang Raja Fir'aun namanya. Fir'aun itu ayah angkatnya Nabi. Ya apa ngeritoni putra putrine wong panjenengan ora katam blas. Setelah ini YouTube-nya boleh dibuka kisah para nabi. Dan sebelum cerita ke anak-anak, saya cerita ke panjenengan dulu. Jadi Raja Fir'aun itu punya mimpi kalau singgasananya akan diruntuhkan oleh bayi laki-laki. Maka semua bayi laki-laki yang lahir tahun itu dibunuh. Tapi penasihatnya ngomong, loh, si Raja Fir'aun, lele laki-laki semua dibunuh. Nah nanti berkelanjutannya manusia ini gimana? Ya wes. Berarti selang-seling aja gimana Raja Fir'aun. Jadi tahun ini dibunuh, tahun depan boleh hidup, tahun depan dibunuh, begitu terus. Nabi Musa lahir pada tahun yang dimana wajib dibunuh. Maka nah ini juga contoh pendidikan itu kewajiban orang tuh. Panjenengan perso ayam, perso bebek. Bebek itu bertelur, ayam bertelur. Bedanya apa? Bebek itu tidak mau mengerami telurnya. Ini orang-orang kota nggak tahu ini ya. Jadi bebek niku Bu, saya kan emak itu punya bebek, punya ayam. Bebek itu tidak pernah mau mengerami telurnya. Jadi telur itu dibiarin berantakan di kandang. Jadi saya ngambil nih. Nanti saya kalau nemu, emak harus bayar. Zaman dulu 250, zaman saya kecil. Siapa yang mengerami telur bebek? Ayam. Tapi ketika ayam itu, bebek itu netes, jadinya anak ayam atau anak bebek? Tetap anak bebek. Nah bisa merep kan jenengan? Orang kota kok yo. Ternyata tetap anak bebek meskipun sama ayamnya dicari makan, ya tetap bunyinya lo gak iso petok-petok. Tangga wek. Nah ini contohnya yang real Nabi Musa. Nabi Musa itu orang tua